Oke, Ya. kita akan berbicara mengenai 100 prediksi dari Invention Knowledge, dan ini luar biasa sekali. Kemarin kita sudah sharing, sudah ngobrol-ngobrol, membahas Kak, mengenai sebelumnya ya. mic-nya kena ini, kena baju. Oh, cetak Iya, cetak 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 ya. iya, Oke, oke, oke. Iya, udah enggak ya? ya udah nggak. Sudah enggak ya? Oke, good. Jadi ada Inventure, ini perusahaan konsultan, perusahaan research, Pak Yusuf Hadi itu menulis bahwa ada 100 prediksi, 100 prediksi mengenai new normal, 100 prediksi life after COVID-19. Maksudnya apa? Perubahan. Perubahan gaya hidup, perubahan segala macam perubahan. Kemarin kita sudah membahas mengenai leisure and traveling. Lalu kita juga membahas mengenai flying and airport ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai family life. Ini coba ya, nanti kita lihat kita berubahnya seperti apa. Saya akan off-kan dulu untuk komentarnya, seperti biasa nanti terakhir saya akan buka lagi ya. Oke, yang pertama adalah family is living in anxiety. Artinya kecemasan. Seperti kayak sekarang saya cemas. Ada yang anterin barang, kita cemas, bersih nggak ya, dibersih-bersihin segala macam dan lain sebagainya. Ini yang merupakan yang tadinya tidak cemas, sekarang menjadi cemas. Kedua, kita kalau ada yang keluar rumah, kita udah mulai, aduh, nanti dia ini enggak, dia itu enggak, nanti expose enggak, ada resiko enggak, segala macam. Jadi kita ada di dalam satu komunitas dunia yang mendadak menjadikan kita kecemasan itu adalah hal-hal yang terjadi setiap hari. Misalnya, saya sampai hari ini TX Travel Pusat tidak buka. Kenapa? Satu, saya tanya ke staf, ayo siapa yang mau buka? Siapa yang mau, kalau kita buka siapa yang mau ke kantor? Mulai. Pak, yang bujangan-bujangan aja. Karena yang punya anak, yang punya orang, yang ada orang yang punya anak, kan kesian anaknya. Udah, bujangan. Mulai lagi yang bujangan bilang, saya tinggal sama orang tua. Oke. Sekarang yang bujangan, yang nggak tinggal sama orang tua, nggak punya anak, nggak ada anak, tinggal sendiri gitu ya. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Jadi mau mana? Lalu saya bilang, kenapa? Lalu mulai mereka mengatakan bahwa yang namanya resiko itu satu adalah bukan di rumah, tetapi selama perjalanan. Lalu ke kantor. Di kantor, kita nggak tahu siapa yang terpapar, siapa yang tidak. Dan selama di kantor, ke WC, ke mana, dan lain sebagainya. Uh, uh, Telepon, komputer, walaupun di disinfektan, pakai sanitizer, apa segala macam, tetap resiko itu ada. Lalu pulang, pergi pulang dan selama di kantor. Ini adalah satu situasi yang akhirnya kita bilang ya udah, toh kita tiket juga belum bisa jualan. By the way, Garuda udah bisa jualan, lalu sekarang Lion mulai tanggal 10 udah bisa jualan lagi, walaupun masih agak sedikit apa ya, sulit begitu ya. Tadi pagi saya melihat bahwa Garuda mempertimbangkan untuk menaikkan harga. Kenapa? Karena satu, kursi tengah dikosongkan. Ini dari segi biaya perhitungan 62% naik. Kedua adalah sudah daftar, sudah beli, belum tentu bisa berangkat. Nah, kalau udah nggak bisa berangkat itu harus di-refund. Nah, ini masalah lagi. Artinya bukan cuma proses refundnya, airline-nya pun sulit menjadikan pesawat itu tidak ada yang duduk gitu ya. Satu orang ditolak berarti satu orang yang tidak duduk di sana. Oke, yang kedua, insurance becomes necessity. Maksudnya apa? Asuransi kesehatan, asuransi hidup, asuransi kecelakaan, terutama asuransi
kesehatan, ini menjadikan mau tidak mau harus, ya, mau tidak mau menjadikan kita harus punya, karena kalau nggak gimana? Oke, ada BPJS. Kalau BPJS-nya masih dijalankan, makanya BPJS mesti dijalankan. Saya juga bilang ke semua staf saya, semua harus BPJS dijalankan, dibayar. Karena apa? Karena itu adalah kalau ada apa-apa, BPJS menanggung COVID-19, ya. Asuransi, asuransi perjalanan sekarang tidak menanggung, tapi prediksi ke depan adalah akan menanggung COVID-19, akan menanggung lebih banyak lagi. Kalau enggak, ya nggak bisa. Ya. Ini gaya hidup prediksi yang berubah dari family life. Ketiga, deeper family bond. Ya tentu aja, saya ketemu istri saya pagi, siang, malam, tidur, doa, bareng terus, makan, minum gitu ya. Nah, cuma lagi siaran begini aja saya sendirian gitu ya, dikurung di dalam kotak nih. Tapi oke. Dan itu yang membuat anak-anak dan lain sebagainya, biasa saya pergi ke kantor, perginya barengan, istri saya di lantai 3, saya di lantai 2, nggak ketemu. Makan siang, kadang-kadang saya keluar, nggak barengan. Kadang-kadang pulang, saya bisa pulang dulu, atau istri saya pulang dulu. Anak saya, kantornya beda, walaupun di dalam satu kompleks. Hal-hal yang seperti begini, mendadak yang kita mau, saya punya kebiasaan adalah tiap hari Minggu, makan bareng-bareng dengan anak saya yang sudah menikah, yang sudah pisah rumah. Ini harus dikumpulkan tiap hari Minggu. Mesti bikin appointment. Nah, sekarang, ya tentu yang pisah rumah nggak ketemu terus, tapi yang satu rumah ketemu terus gitu ya. Ini yang menjadikan bonding. Bonding di family itu seperti begitu. Kayak Livan nih, udah berapa lama tinggal di Jakarta, sekarang kan pulang ke kampung. Tiap hari ketemu dong. Ketemu adik kamu. Adik kamu juga pulang kan? Iya, pulang. Ya, adik kamu, orang tua kamu, gitu kan. Iya, kamu sekeluarga ada berapa orang, Van? Ada 4 orang. Maksudnya? Kita berempat. Jadi papa, mama, saya, dan adik. Oh, oke, cuma berempat ya, 2 berkeluarga. Nah, itu. Ya, seperti kayak begini, kalau dulu mau nanya kamu aja mungkin harus janjian, karena kamu mungkin lagi kerja, lagi ada kerjaan dan lain sebagainya. Sekarang kan ketemu terus gitu ya. Nah, ini yang namanya family bonding. Plusnya ada, bukan nggak ada. Plusnya ada. Saya semakin sayang sama istri. Kenapa? Kok ternyata istri saya itu makin hari makin baik gitu ya. Makan, bisa masak, ini, itu, segala macam. Istri saya bilang, wah si papi itu makan segala macam. Mana berani kita masakin terus nggak makan. Kamu Van, mama kamu masak apa kamu makan kan? Nggak ada istilah nggak berani makan, nggak enak mah ini beli aja. Wah, diomelin sama mama gitu kan. Papa makan segala macam yang mama masak kan. Nah, ini namanya family bonding. Family bonding. Dulu itu ya saya saking pengen sama-sama, kita dulu waktu anak-anak masih kecil kita traveling sama-sama. Sekarang anak-anak sudah married, untuk cari traveling sama-sama itu kan perlu waktu. Nah, ini sekarang menjadikan kita waktunya ada. Dulu saya harus janjian, oke, setahun 1 kali, 2 kali traveling together. Sekarang itu tinggal call aja gitu ya, call datang gitu ya. Nah, ini hal-hal yang family bonding yang menjadi plus, yang menurut saya is a very very good gitu ya. Dampaknya buat keluarga menjadi sangat baik. Walaupun saya baca ada yang minusnya juga. Minusnya itu apa? Di China begitu dibuka, jadi bulan April dibuka, semua boleh lockdownnya dibuka, mulai tercatat orang-orang yang pisah, cerai. Kenapa cerai? Tadinya ketemunya sebentar-sebentar, mungkin bikin ngangenin, sekarang ketemunya tiap hari gitu kan. Lu lagi. Nah, mulai kelihatan jeleknya lah, ininya lah, itunya lah.
atau segala macam yang akhirnya kebongkar begitu ya, yang membuat akhirnya family-nya pecah. Itu juga ada. Saya bertanya dengan beberapa counseling, family counseling. Saya bilang, bagaimana dengan Indonesia? Dia bilang, mungkin bisa terjadi Indonesia juga seperti begitu. Tetapi Indonesia ini punya rasa sungkan, rasa ketimurannya. Jadi mungkin ditahan-tahan lah katanya. Nggak sampai kayak yang cerai di China itu kebanyakan adalah anak-anak muda. Ya. Jadi mereka mungkin ngelihatnya kalau dulu itu ngelihatnya wah cantik karena mungkin make up dan segala macam. Kalau ini sekarang mungkin nggak make upan, dulu ngelihatnya wow pakai pakaiannya itu wow, menarik gitu ya. Sekarang pakai daster lagi gitu ya. Nah, kayak seperti begitu. Ini hal-hal yang juga dari sisi jeleknya, tetapi prediksi daripada Mas Siwo mengatakan adalah bahwa 100 prediksi new normal life after COVID-19 adalah family bonding lebih kencang. Menurut saya karena ini adalah melihat disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Van, kamu gimana Van? Ngerasa nggak tambah disayang sama mama gitu kan? Mama kan yang pasti kehilangan kamu anak berdua ke Jakarta gitu kan, pulang kalau lagi tahun-tahun biasa nggak ada apa-apa, pulang setahun berapa kali? Biasa sekitar 3 kali setahun. Nah iya, pulang setahun 3 kali. Kalau sekarang Yang kan berubah tuh biasa kan kalau saya di Jakarta kan tinggal berdua gitu ya Pak. Jadi malas masak. Di jajan itu sekarang jadi rajin masak nih. nah ini ada lagi nih. Nanti itu nomor 5 nih, comeback of home cooking gitu ya. Sekarang yang ketiga, yang keempat, healthy is the new care. Healthy is the new caring. Maksudnya apa? Kesehatan diperhatikan sekali. Saya biasa minum vitamin C, multivitamin. Sekarang istri saya nyediain obat ini, obat itu, ya suplemen lah ya, tambahan. Lalu makanan juga diperhatikan, ini diperhatikan, itu diperhatikan. Jadi memang kesehatan menjadi prioritas. Dan kita juga semua nggak mau sakit. Kamu udah berapa kali keluar rumah sekarang, Van? Baru 1 kali dalam dua bulan lebih nih. Saya udah keluar rumah 2 kali. Itu pun karena nggak bisa nggak gitu ya. Ada urusan legal, urusan notaris, lalu satu lagi urusan ke rumah anak ya. Ke rumah anak itu juga nggak bisa enggak gitu ya, karena perlu ada acara di sana. Jadi bisa dilihat ya bahwa kita sendiri memperhatikan kesehatannya kan luar biasa. Coba teman-teman ada berapa banyak sekarang yang keluar seenaknya aja. Mungkin berusaha untuk kalau tidak terpaksa tidak keluar. Karena apa? Satu, seperti anak-anak saya aja mau keluar rumah, istri saya udah ngomel. Mau kemana? Kalau nggak ini nggak usah. Kenapa? Karena dia pergi keluar terekspos dengan luar yang kita nggak tahu. Lalu di luar itu, nanti dia pulang ada saya yang udah 60, lalu ada lagi anak cucu-cucunya, cucu saya gitu ya, yang masih baru, ada cucu saya yang keempat minggu depan nih. Ini minggu depan ulang tahun gitu ya, seneng. Nah, tapi kan ini semua harus saling menjaga. Kesehatan menjadi satu yang kita perhatikan, prioritas. Jangan sampai sakit. Kenapa? Anak saya sakit waktu itu gejala tipes. Gejala tipes itu kan demam, lalu di ronsen paru-parunya, tidak ada flek, dibiarkan di rumah sakit. Kenapa? Karena ini nggak apa-apalah, biarin dulu aja di situ. Karena dia banyak waktu itu adalah banyak yang kena COVID, kena ini, kena itu. Jadi kita sakit pun takut sekarang. Jadi inilah yang kita yang harus jaga benar. Kesehatan harus dijaga. Semua makan
istirahat teratur, semua harus dijaga. Kalau enggak, agak sedikit repot. Kalau sakit itu repot sekali. Oke, nah ini nih yang kelima nih Van. Comeback of home cooking. Kamu kalau masak jagonya, bukan jago lah. Paling lancar masak apa coba? Jangan bilang masak air, masak telur gitu ya, goreng nasi. Saya juga bisa. Paling sering yang paling gampang itu sebenarnya nasi goreng, Pak. Nah iya, saya juga bisa nasi goreng. Jangan yang begitu. Masak air lebih gampang lagi. Masak telur rebus tiap hari. Apa kamu? Apa ya yang paling yang agak susah ya? Mungkin Bukan agak susah, paling tidak jangan nasi goreng lah gitu. nah, mungkin mungkin ya pakai tumis-tumis gitu. Jadi yang pakai banyak bumbu itu yang susah. Iya, yang banyak pakai bumbu ya kamu beli bumbunya gitu kan ya. Nah, makanan apa yang kamu kangen pulang ke Solo, makanan mamah kamu, masakan mamah kamu, apa yang bikin kamu misalnya apa kangen kan suka. Saya juga ya kalau mama saya masak gitu ya, ada masakan-masakan yang bikin kangen gitu ya. Eh, saya kangen kalau kalau dari dulu ya nggak tahu kenapa pete pete digoreng dulu dipakai telur. Nah, telur sama peteknya di oseng-oseng gitu ya. Di apa namanya apa ditumis begitu, dikasih kecap sedikit aja. Nah, udah. Aduh, itu saya seneng banget makan begitu ya. Nggak tahu kalau ditanya kan ini eh, dari kecil mama saya suka bikinin begitu. Jadi saya seneng sampai sekarang saya seneng. Kamu apa yang bikin kamu kangen sama masakan mama gitu? Biasa tuh masaknya kalau saya datang biasanya ayam tim sama sate biasanya. Ayam, tim ayam capo itu, waduh. Iya ya. Dulu yang suka begitu itu adalah amah saya ya. Kalau amah saya masakin saya itu selalu tim ayam ya, apa tim obat gitu kan, ayam obat gitu ya. Iya ya, dia anak-anak apa kita anak-anak itu dicekokin makanan-makanan supaya apa? Supaya sehat itu. Jadi makanya sekarang home cooking. Istri saya mulai belajar masak lagi gitu ya. Istri saya lumayan bisa masak, tapi kan ada mungkin menu-menu baru yang dia harus belajar lagi. Tahu nggak belajarnya di mana? Biasanya sih dari YouTube Pak, lebih gampang Iya, dari karena YouTube. ada prakteknya. Iya, saya baru tahu juga. Saya pertama saya lagi pikir, kenapa anak saya yang cowok, kenapa anak saya masak gitu ya? Kan ada istrinya, istri mantu saya jago masak, enak dia apa tangannya itu jago gitu ya. Kan ada orang yang masak apa aja enak gitu ya. Nah, dia masaknya jago. Ini suaminya anak saya masak. Saya lagi pikir-pikir, ini masak kenapa ya? Tapi ya belajar. Bikin roti 4-5 kali gagal gitu ya. Bikin apa 4-5 kali gagal. Oh, kemarin itu apa namanya kari Jepang. Bikin berapa kali gagal. Tapi kemarin udah bikinnya udah wow, enak, lezato gitu ya. Udah enak. Nah, ini home cooking. Home cooking ini menjadi realitas. Kalau di Indonesia home cookingnya tuh luar biasa. Mendadak restoran-restoran mendapatkan saingan baru dari chef mami-mami, mama muda, mendadak jadi chef semua. Kamu di sana ada nggak yang nawarin teman-teman kamu jualan makanan apa segala macam? Kalau yang nawar sih banyak Pak. Terutama tuh kan di grup alumni Mama yaitu banyak sekali tuh. Jadi setiap kali masak itu dikirimin suruh coba gitu. Jadi setiap Oh, hari makanannya banyak nih. iya. Setelah coba boleh order gitu kan ya maksudnya ya. Nah ini, jadi memang home cooking ini sekarang benar sudah terjadi dan ini akan menjadikan satu tren baru dan restoran ke depan juga akan mendapatkan eh, apa ya pesaing baru. Pada waktu PSBB yang pertama kali kena adalah fine dining restoran.
restoran-restoran mahal, restoran buffet, restoran di hotel yang biasanya ya saya entertain teman, entertain tamu ke restoran yang buffet gitu ya, ada 100 macam, ada banyak lah begitu. Sekarang itu pertama duluan yang tutup karena itu membuat crowded, membuat keramaian. Ini yang ditutup duluan. Fine dining restoran mulai tutup. Restoran-restoran yang harganya per orang spend itu adalah sekitar 500 ke atas, tutup. Yang 1 juta, 2 juta, apalagi udah nggak buka. Kalau dulu, gengsi, minum kopi 50.000, harga kopinya 5.000, gengsinya 45.000, kan buat tempat nongkrong gitu ya. Nah sekarang tempat nongkrong nggak ada. Apa bedanya yang 50.000 dengan yang 15.000? Sekarang kan banyak banget. Apalagi kayak saya, minum kopinya nggak ngerti gitu ya. Yang pahit katanya, yang manis, yang pakai susu, pakai sanger, apa segala macam. Wah, saya senangnya yang Maijen, madu, madu, jahe, sama lemon gitu ya. Ya itu saya suka. Yang kayak begitu lebih suka dibandingkan misalnya. Nah ini kebiasaan ini berjalan dan setelah sekarang buka nanti tanggal 15 di Jakarta. Solo udah buka kan ya? Sudah. Sudah. Nah, Surabaya juga mulai buka. Nah, ini restoran-restoran yang mahal-mahal menurut saya akan mendapatkan tantangan. Apakah mereka mau makan di restoran duduknya di physical distancing gitu kan? Alasan kita makan di restoran buat apa? Buat menjamu, kita relasi, hubungan, dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak bisa lagi. Yang seperti begitu mungkin pelan sekali akan muncul nanti gaya baru. Nah, ini yang keenam yang saya suka. Work, life, play, balance. Jadi akan ada keseimbangan baru antara bekerja, kehidupan, dan main-main ini, play ini bisa entertainment, nonton, jalan-jalan, ya bisa traveling, pokoknya lebih kepada yang informal gitu ya. Jadi bekerja, lalu menjalani kehidupan, lalu playing, bermain-main, itu akan mendapatkan satu balance baru. Saya ada yang kebiasaan saya yang sekarang saya nggak bisa lakukan. Coba tebak, Van, apa kebiasaan saya yang nggak bisa saya lakukan sekarang? Jalan-jalan bukan? Bukan seminar, bukan jalan-jalan. Nah, itu saya kasih tahu dulu. Ini lebih kepada aktivitas pribadi yang hubungannya pribadi, bukan jalan-jalan, bukan seminar gitu kan. Jajan di luar? Bukan juga sih. Refleksi. Saya tuh suka refleksi. Jadi kalau saya siaran radio jam 10 sampai jam 11, saya refleksi dulu, baru makan. Nah sekarang dia nggak buka. Kalaupun buka, saya juga takut. Dia habis megang kaki orang lain, megang kaki saya, nanti megang lagi, kita nggak tahu. Kaki siapa yang ada masalah gitu kan. Biasanya ya saya nggak masalah dipegang kaki-kaki berbeda, toh dia cuci tangan misalnya. Sekarang walaupun cuci tangan saya nggak berani. Nah ini yang saya akan menemukan refleksi kakinya mungkin diganti dengan apa gitu ya. Nah inilah hal-hal yang baru yang akan menjadi satu keseimbangan baru. Apa yang kamu nggak bisa kerjakan sekarang? Selain jalan-jalan. Paling aktivitas ya, paling yang aktivitas di luar sih Pak. Kalau yang lainnya itu hampir semua kalau sehari-hari memang di rumah terus. Tapi ada yang memang ada cerita yang agak unik itu kalau tetangga saya di Jakarta itu ya Pak. Kalau setiap hari itu anaknya itu cuma ketemu papanya itu 1 jam sehari, kecuali hari Minggu karena papanya harus pergi jam 5 pagi dan pulang sampai rumah mungkin jam 9, jam 10 malam.
Dan itu anaknya udah ada yang tidur, jadi sekarang tuh lebih banyak mereka ada di rumah. Nah, iya. Nah, itu yang ini yang namanya family bonding ya. Jadi sekarang itu kita mengetahui dengan prediksi seperti ini dari masalah rumah, mari kita juga waspada. Bisnis kita harus seperti apa? Apa yang harus kita lakukan dalam seperti situasi seperti sekarang ini? Ya, oke. Saya mau update beberapa hal mengenai travel update. Lion katanya ya, saya mesti membuktikan lagi, muncul di sistem, memang mudah-mudahan tidak terjadi lagi cancel cancel on off begitu ya. Kemarin tanggal 27 sampai 31, tanggal 1 buka, tanggal 5 tutup lagi, lalu sekarang tanggal 10 buka lagi. Apa masalahnya dengan airline? Satu adalah airline ini sedang kebingungan dengan aturan pemerintah yang mengharuskan PCR. PCR ini yang agak sedikit merepotkan karena dari sisi biaya. Harga tiket misalnya katakanlah 1 juta, PCR itu 2 juta sampai 2 juta,5. Ini yang menyebabkan kesulitan yang pertama. Kesulitan kedua dari Lion adalah segmen orang yang terbangnya itu adalah segmen yang menurut segmennya adalah segmen yang agak sedikit mungkin segmen bawah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa mereka ini suratnya kurang benar, ininya kurang benar, surat kesehatannya nggak benar, nggak mampu bayar PCR, itu yang membuat delay pesawat. Delay pesawat oke lah ditungguin, tapi ternyata delaynya bisa berkepanjangan. Padahal dari A ke B, di B udah harus, kalau dia delay di A, B-nya delay. Dia nanti ke C, C-nya delay lagi. Jadi ini mengganggu sekali buat airline seperti Lion Air yang memang segmennya berbeda dengan misalnya Garuda. Garuda segmennya adalah lebih atas, pebisnis atas yang traveling. Nah, ini juga tetap mereka juga mengalami hal yang sama. Bedanya adalah lebih rapi, lebih banyak orang yang bisa bayar yang PCR, 2 jutaan itu, 2,5 itu pun komplain ya. Makanya yang komplain banyak tentang PCR. Lalu mengatakan peraturan baru keluar, boleh rapid test. Oke, boleh rapid test. Rapid test dari ada 6 kota yang minta PCR, termasuk Jakarta. Jadi gugus tugas COVID-19 mengatakan boleh pakai rapid test, tetapi daerah-daerah masing-masing ada 6 kota yang bilang perlu PCR. Nah, ini perlu kejelasan. Perlu kejelasan bagaimana supaya jangan sampai hal-hal yang seperti begini menjadikan masalah. Saya pikir ini persoalan, mudah-mudahan bulan Juni ini udah selesai lah. Kalau bisa itu dalam 1 minggu ini atau minggu depan paling lambat sudah selesai. PCR gitu kan, udah selesai PCR. Problem dengan rapid test gitu ya. Problem dengan rapid test adalah rapid test itu cuma mengecek ada nggak yang namanya antibody. Badan mengeluarkan antibody nggak? Kalau badan mengeluarkan antibody berarti ada virusnya. Itu ceritanya. Tapi kalau dia masa inkubasi lalu tidak keluar antibodinya, lalu apa yang terjadi? Dia tidak keluar antibodinya walaupun ada virusnya. Makanya perlu PCR. PCR itu lebih kelihatan positif dan negatifnya. Gitu. Apa pendapat kamu, Van? Ada hal-hal yang baru yang kamu dapatkan yang mau diupdate? Kalau informasi yang saya dapat terakhir itu memang rencananya untuk PCR ini akan tidak wajib Pak nanti untuk di minggu-minggu depan. Jadi nanti akan cukup dengan rapid test. Terus jika di daerah itu tidak ada fasilitas yang mempunyai rapid test itu, nanti bisa memakai surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit setempat seperti itu. Iya.
Ini peraturan memang harus dijalankan. Peraturan yang mementingkan kesehatan memang perlu. Dan ini semua menurut saya adalah persoalan kebiasaan, persoalan yang belum biasa. Mudah-mudahan nanti semua terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Dan ini kita belum ketemu keseimbangannya. Belum ketemu. Nanti kalau sudah ketemu keseimbangannya, udah mulai lancar gitu ya. Mudah-mudahan travel ini bulan Juni sudah bisa lancar jualannya. Saya harapkan kita semua bisa back to business. Walaupun grup tour mungkin masih belum bisa. Grup tour kebanyakan yang sekarang mulai jalan adalah traveling per keluarga. Jalan-jalannya mereka seperti itu. Jalan di Jakarta, by the way, sudah mulai macet lagi. 3-in-1 mulai mungkin minggu depan akan diterapkan lagi. Makin saya makin worried, makin gelisah, makin takut, ada rasa ragu-ragu bahwa situasi seperti begini kalau terus terjadi, yang tingkat kepaparnya sekarang kan belum turun ya, masih terus naik. Itu karena beberapa hal. Hal yang pertama, semakin banyak orang yang dites. Begitu dites tentunya semakin banyak, semakin bagus, dan semakin banyak yang ketahuan. Karena bisa aja orang tanpa gejala gitu ya. Mereka sehat segala macam, tidak panas, tidak apa, tapi dia ada virusnya. Nah, ada hal yang menarik yang Pak Dokter Handrawan Nadesul mengatakan begini. Apa yang dimaksud dengan kita harus hidup berdampingan dengan virus? Artinya virusnya ada di tubuh kita, kita melawan antibodinya, dan virusnya tidak menang, kitanya tidak menang. Kalau kita menang, ya virusnya kalah. Tapi itu artinya kita punya tubuh lebih sehat. Bisa terjadi nanti virusnya tuh ada di dalam tubuh kita dan dia tidak efektif, tidak aktif, sehingga dia tidak memberikan efek sakit kepada tubuh kita. Nah, itu bisa. Itu yang terjadi seperti flu, influenza, ya, itu pilek seperti begitu, itu adalah salah satunya. Jadi kalau dia naik, antibodinya serang. Dia naik, antibodinya serang. Lama-lama dia diem. Ya, ini juga diem, seperti kayak begitu ya. Oke. Potensi bisnis travel pasca PSBB bagaimana ya Pak? Ada ide menarik kah? Wah, semangat positif. Jadi saya melihat adalah yang sekarang ini karena semua yang fokusnya adalah ke persoalan kesehatan. Jadi mau tidak mau kita fokusnya tidak bisa melakukan program-program. Ya, program yang pertama yang kita perkirakan akan segera keluar adalah setelah Bali dibuka. Bali kemarin mau dibuka tanggal 8, lalu mundur lagi. Kenapa? Karena banyak tenaga migran yang pulang ke Bali dan ternyata itu yang kena terpapar ya. Jadi mereka takut buka lagi. Pelan-pelan pasti dibuka. Bali nggak tahan ya kalau nggak dibuka ya. Nah, kalau ditanya ada program-program apa di travel? Belum. Yang kita sudah prediksi adalah semua akan traveling domestik, itu yang pertama. Karena mau keluar negeri kemungkinan sulit. Walaupun ada beberapa negara yang sekarang negara-negara yang sehat dulu dah, yang bisa traveling ya. Nah, kita masih belum bisa traveling. Kedua adalah juga memperhatikan kesehatan. Kita mungkin traveling yang deket-deket dulu. Lalu yang ketiga adalah mulai nanti Jakarta bikin promosi, Bandung bikin promosi, Jogja bikin promosi. Nah, promosi-promosi itu yang mungkin akan membuat kita, wah mau dong tinggal gitu ya. Makanya ada pada waktu pembahasan tentang leisure and traveling, di situ bahwa akan meningkat orang yang staycation, stay vacation, orang yang tinggal berlibur di hotel, bukan orang yang tinggal di hotel karena bisnis ya. Nah, ini akan banyak. Kenapa? Karena promo-promonya,
promonya. Nah, saya selalu lagi ngomong nih sama orang-orang hotel, bikin promo jangan buy one get one dong. Buy one get two. Tapi yang paling seru buy one get three, buy one get four, buy one get five gitu ya. Buy one stay forever gitu ya. Wah, itu. Nah, ini pasti akan menarik yang seperti begitu. Ini perlu karena di dalam marketing adalah sesuatu yang beda itu akan mulai dilihat kalau value-nya bagus, orang akan tertarik gitu. Bisa aja sekarang misalnya, oke, setiap orang boleh tinggal di hotel sasukanya gitu ya. Wah, itu seru juga. Beli pokoknya misalnya contoh ya, hotel ini pemikiran saya nih, mudah-mudahan orang hotel dengar gitu ya. Misalnya contoh, hotel itu punya 200 kamar. Karena mereka harus operasi 50%, jadi 100 kamar dia operasikan. 100 kamar, kalau dia operasikan, pertanyaan saya adalah, hari ini yang ngisi adalah 90, sisa 10 nggak diisi, besok udah basi, 10-nya udah lewat. Besok ada lagi yang kosong lagi. Besok ada lagi yang kosong lagi. Nah, daripada kosong-kosong begitu, bikinlah program. Ayo, bayar. Misalnya 1 juta. Setiap hari boleh check-in. Check-innya cuma semalam. Menjadi member, bayarnya 1 juta misalnya ya. Boleh check-in berulang kali. Tetapi, nah itu, dia harus check out dulu. Lalu setelah itu, go show. Check in gitu ya. Nah, pengen tahu berapa banyak sih, dan dengan begitu hotelnya akan rame terus gitu ya. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi satu promosi. Kira-kira Van, kamu mau nggak Van? Tinggal, ayo ini hotel yang bagus, yang terkenal. Harganya membershipnya adalah 1 juta. Kamu boleh tinggal sasukanya, tiap hari harus check out gitu kan. Kamu harus check in lagi dan harus check out. Nah, kira-kira gimana? Menarik ya? Mungkin menarik karena dulu kan sekitar 2 tahun yang lalu kan ada airline juga yang melakukan seperti itu, Pak. Jadi kita bisa terbang sesukanya seperti itu. Betul. Waktu itu Sriwijaya ya. Sriwijaya bikin program yang seperti begitu. Bayar berapa ya waktu itu ya? 12 juta, Pak. Sekitar 12 juta. Iya, bayar 12 juta, terbang kapan saja, kemana saja, coba bayar airport tax sama pajak. Sama ini juga hotel mungkin bayarnya adalah check-in lagi, nanti bayarnya 100.000 aja gitu kan. Kan mesti bayar pajak, lalu bayar service tax segala macam. Misalnya bayar begitu. Oh, orang menurut saya akan rame tuh, akan rame. Nah, hal-hal yang seperti begini akan membuat yang tadinya kosong menjadi rame. Persoalannya adalah kalau sekarang bikin begitu, mungkin orang takut. Saya masih takut tinggal di hotel. Saya masih nggak mau keluar rumah. Nah, nanti kalau sudah mulai beres soal kesehatannya, PSBB-nya udah selesai, nah baru gitu. Oh, ini Ibu Katarina yang jalan-jalan terus. Bu Katarina, apa yang missing nih? Apa yang yang udah lama tidak dikerjakan? Wah, Van, saya mau undang Ibu Katarina, boleh ya Van ya? Boleh ya. Pak. Kan ada apa lagi tambahan? Besok kita besok kita ceritanya masih itu ya. Cuma videonya yang ke bawah. Bu Katarina saya undang untuk masuk ya. Lause silahkan, Bu Katarina silahkan. Apa yang missing? Apa yang ngangenin? Ya jelas jalan-jalan ya Pak. Saya ini berarti ini udah hampir 3 bulan Pak di rumah aja. Stay at home. Stay at home. Apa kegiatannya? Sekarang saya ngajar Mandarin Pak. Setiap hari. Kadang 3 kelas, kadang 2 kelas. Sama mulai ada bantuin teman promote restorannya. Jadi tadinya kan teman punya resto, punya ballroom. Tetapi berhubung COVID sudah untuk wedding, meeting semuanya kan di cancel. Akhirnya ya udah saya bantuin untuk promosiin gitu kan. Mereka jadinya teman saya itu jadi buka catering. Bayangkan biasanya masak untuk
kondangan, kawinan, jadi malah buka catering harian, buka PO, ya udah saya bantuin seperti itu. Survival dulu lah, Kak. Betul, nggak ada betul. yang bisa dikerjain. Betul, tapi kan nggak bisa dikirim ke Jakarta ya. Bagaimana tuh ngirimnya? Sekarang sehari mereka bisa buka berapa cateringnya, PO-nya berapa banyak yang sudah bisa order? Kayaknya nggak pernah ada yang ditolak sih, mau masuk berapapun bisa, karena kokinya itu Bukan. Maksud saya udah berapa banyak pesanan? Udah di angka 50 apa 100 gitu. Karena ini kan kapasitasnya gede ya. Ya, kayaknya ya masih sekitar segituan lah, karena kan nggak bisa sama seperti catering rumahan. Jadi memang standarnya agak ya middle up lah. Nggak bisa 100% kayak rumahan. Kemudian frozen food, udah saya jalanin aja sambil nunggu ini gimana ini resellernya nanti akan jalan lagi kapan gitu kan. Menunggu maskapai juga udah nggak bingung gitu kan. Sekarang masih bingung. Nah, saya cuma mengatakan begini, reseller travel agency ini kita lagi bebenah untuk program baru, mempersiapkan. Jadi kita sudah siapkan sistem yang baru di mana kita bisa booking FIT individu, paket 2 orang, paket 1 orang ke domestik. Ini yang pertama. Jadi kita sekarang sedang mengisi produk-produknya. Yang kedua adalah travel agent ini jangan sampai hilang. Kenapa? Travel agent tidak akan mati. Travel agent never dies. Ini yang pertama. Kedua adalah bahwa kita ingat bahwa orang itu senang jalan-jalan sekarang. Jadi setelah semua selesai, semua sudah stabil, yang pertama jalan adalah akan jalan-jalan. Gitu. Pak Aswin, emang Pak Anton berani makan masakan dari luar rumah? Hahaha. Pertanyaan yang bagus. Kalau makanan boleh. Kenapa? Karena makanan dari luar, makanan itu sudah mateng. Kita matengin lagi di sini, panasin lagi, gitu. Tadi Pak Felix nanya mengenai undang Kementerian Pariwisata, Pak. Kita mau denger apa ke depannya. Ada program-program yang saya ikutan mendengar dari Kementerian Jakarta, Kementerian Pusat. Saya melihat mereka sendiri bingung. Bingung kenapa? Karena sekarang ini segala macam rencana bisa mendadak batal karena yang menjadi komandan dalam kasus sekarang COVID-19 ini adalah gugus tugas COVID-19. Bayangkan ya, dari Jakarta kalau mau ke Pulau Seribu itu kan di Pulau Seribu masih daerah Jakarta, tapi harus dites PCR. Bayangin, mau ke Pulau Tidung, yang biasa bikin tur bolak-balik 1 hari itu 250.000. Sekarang harus pakai tes PCR, tak PCR-nya 2 juta. Nah, bagaimana? Ini kan udah nggak masuk akal. Nah, itu. Tapi apakah pariwisatanya bisa melakukan sesuatu? Tidak bisa. Termasuk gubernur pun tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena gugus tugasnya yang bertugas itu gugus tugas yang in charge, yang punya hak untuk kesehatan. Sekarang makanya kita sekarang lakukan apa yang kita bisa lakukan dulu gitu. Yes. Bu Katarina, apa yang ceritain dong ngajarnya gimana nih? Saya ngajarnya pakai Zoom. Itu pun saya sebetulnya belajar Zoom itu barusan, Pak. Pertama kali Zoom itu bareng Pak Anton juga sama Dr. Hendrawan waktu itu. Iya. Jadi waktu itu masih tentang COVID. Pertama kali saya ikut Zoom, saya juga nggak ngerti kok nggak ada suaranya dan sebagainya. Ternyata saya belum pencet tuh yang namanya mikrofon. Sekarang malah saya sehari bisa Zoom kadang-kadang 6 kali, 7 kali. Keren. Bagaimana minat daripada teman-teman untuk belajar? Cukup bagus, cuman karena ini kan saya juga barusan mencoba sistem yang membuat 21 kali pertemuan. Jadi setiap hari saya buat seperti itu. Jadi
kemarin sih asumsinya kan pada stay at home. Pada stay at home mereka pasti ada waktu lah kalau untuk belajar yang setiap hari. Tapi ternyata kecepatan masing-masing orang belajar juga beda. Ternyata juga tidak semua pekerjaan terdampak COVID. Jadi dari yang ikut belajar pun sebagian mereka juga sambil kerja, Mas Ian. Jadi akhirnya juga ada beberapa yang memang fokus sekali belajarnya, kemudian ada juga yang masih keteteran belajarnya. Tapi so far mereka cukup menikmati. Ini sekarang sudah 3 batch, udah jalan, 2 sudah selesai, ada yang lanjut ke regular, jadi seminggu 2 kali. Kemudian yang satu lagi masih on the way. Barusan jalan yang berikutnya, yang 21 kali. Keren. Pak Ferry tanya berapa harga paketnya? Paket yang mana ini? Paket yang Belajar. 21 kali saya close, sudah buka lagi. Nggak mau buka lagi? Itu saya juga nggak kuat kalau setiap hari, kalau sambil sudah mulai aktivitas lagi. Kan ngajar itu butuh itu. Sekarang regular. Kalau regular tuh per bulan 419. 400 seminggu 2 kali 19.000. Oke. Nah, Bu Katarina, ada hal yang saya kan banyak ya ininya. Ini hampir 300 nih, 290 berapa hari ini episodenya dari tanggal 13 April. Dan saya melihat bahwa salah satu yang booming adalah e-learning. Jadi Bu Katarina nanti bikin programnya itu adalah seperti yang misalnya 21 hari. Nah, cuma direkam, direkam lalu dimasukkan ke dalam YouTube. YouTube-nya di close. Jadi hanya yang bayar bisa masuk gitu. Nah, setelah itu mereka belajar sendiri, lalu ada pertemuan untuk nanya. Ada untuk nanya. Nah, itu menurut saya jadi bisa 21 hari, tetapi bisa kapan saja ikut dan bisa ada one on one. Jadi nanti bisa terjadi yang nanyanya adalah hari pertama punya dengan hari yang ke-20. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dalam pertanyaan seperti itu is okay gitu. Itu yang itu yang saya melihat sekarang itu lagi rame. Lagi rame adalah orang bisa ikut kapan saja, di mana saja. Ada nggak kemarin yang ikut di luar Surabaya, ada nggak? Banyak, justru yang Surabaya malah nggak seberapa. Jadi saya itu kayak yang grup kedua itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada yang dari Tangerang, kemudian ada yang dari Madiun, dari Balikpapan. Jadi macam-macam. Jadi satu kelas itu isinya udah gado-gado. Misalnya 5 orang tuh semua kotanya beda. Dan itu teman saya yang dari Aceh juga ikut katanya. Oh, waktu mungkin ikut yang kelas yang ini kali ya. IG live-nya atau yang 21 hari? Enggak ada ya? Enggak. Enggak ada. Oke, good. Ya. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ini kurang lebih 5 menit lagi. Bu Katarina, ada hal-hal yang mau disampaikan? Saya begini ya, menurut saya COVID ini kita menyikapi aja ya. Kita melihat dari sisi apa. Segala sesuatu itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau kita melihat sisi negatif dari COVID, kita fokus ke sana. Akhirnya semuanya negatif. Begitu kita lihat sisi positifnya, kita akan ketemu banyak sisi positif. Contoh, kalau yang di saya pribadi, saya tadinya tidak menyangka saya bisa ngajar pada saat yang bersamaan orang dari berbagai kota, seluruh Indonesia. Bahkan kemarin itu waktu saya ada kelas gratis itu ada yang dari Australia yang join. Jadi bayangkan, sudah ada negara lain, itu bisa join pada saat yang bersamaan. Terus dengan adanya COVID, teman-teman itu entah itu mentor, entah itu pembicara, motivator, semuanya IG Live. Tadinya kalau misalkan saya harus ikut seminar, itu kan kebanyakan di Jakarta, Pak. Saya di Surabaya. Saya mikir gitu loh, apa bisa saya ikut seminar seperti itu? Itu pun saya mungkin harus pilih. Satu kali seminar, saya cuma bisa milih pembicara A, pembicara B. Kalau ini, saya bisa ikut seminar back to back. Saya bisa ikut IG Live terus. Jadi jam 1 ikut, jam 2 ikut, jam 3 ikut, nanti jam 4 saya bisa ikut lagi tanpa perlu biaya transport.
tanpa perlu katakanlah saya menghabiskan waktu di perjalanan dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kita akhirnya back to family. Kayak Pak Anton ini mungkin dulu sama Bu Rita, kayaknya Pak Anton hari ini ke sini, Bu Rita ini ke sana gitu kan. Mungkin dalam 1 minggu ketemu syukur-syukur 1 kali. Kalau misalnya bawa grup yang panjang, bisa-bisa 10 hari sampai 2 minggu baru ketemu. Sekarang tiap hari ketemu, pagi, siang, malam, 24 jam ketemu terus. Saya juga sama. Tadinya saya juga bawa grup ke sana, meeting di sini, meeting di sana. Sekarang saya stay at home. Tiap hari ketemu sama anak-anak, sama suami, tiap hari masak, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi saya cuma mau pesan ke teman-teman, kalau kita fokus ke hal yang negatif, kita akan melihat banyak hal negatif. Kita akan ketemu semua negatifnya. Tapi begitu kita mau fokus ke yang positif, semua yang positif itu akan ketemu juga. Seperti itu. Oke, bagus. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi setiap hari jam 8.50 ya. Besok kalau sempat join lagi ya. Oke, siap Pak. Oke, makasih. Ya.